Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya stabilitas makroekonomi. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor real, khususnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Tasikmalaya ini, ia terus konsisten dalam bidangnya mengembangkan produk olahan susu hingga mendapat sederet penghargaan. Ia adalah Jajang Nurjaman, pemilik brand The Jungs Yogurt ini menjadi satu-satunya orang di Priangan Timur yang memiliki tempat produksi olahan susu berstandar nasional. Perkenalkan, nama saya Jajang Nurjaman, saya owner dari Jang Yogurt. Nah, ini Jang Yogurt ya, brand saya Jang Yogurt. Salah satu UMKM di Kabupaten Tasikmalaya yang bergerak di bidang olahan susu. Adapun produk-produk saya diantaranya ada stick yogurt, ada mochi es krim, ada yogurt botol kemasan. Awal mulanya saya jualan itu pertama saya ngampas dulu ya di orang gitu. Saya ngambil karena kebutuhan permodalan saya juga masih kurang ya. Saya ngambil dari orang dulu, ngampas, kemudian saya nyimpen di itu sistem konsignasi, yang habis dibayar, yang ada sisa return gitu kan. Nah, di tahun 2017 kebetulan tempat saya ngampas itu terlilit hutang ya, akhirnya saya produksi sendiri. Nah, di tahun 2017 itu saya mulai dikenalin sama temen ya untuk bergabung di Dinas Pertanian. Dan alhamdulillah di Dinas Pertanian saya dapat binaan juga, dapat bimbingan juga, dan dapat bantuan-bantuan dari Dinas Pertanian. Di antaranya ada coolbox, ada botol kemasan, label kemasan juga gitu. Dan sekarang alhamdulillah sampai sekarang saya masih jadi binaan Dinas Pertanian. Di tahun 2018 saya mulai merapat ke Dinas Koperasi dan Dinas Indag. Di situ juga saya banyak sekali menemukan ilmu-ilmu ya. Di antaranya ada pelatihan-pelatihan dari Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, ada pelatihan-pelatihan digital marketing juga gitu kan. Nah, di tahun 2020 semasa pandemi, alhamdulillah saya juga tidak kena krisis, cuman alhamdulillah masih bisa berjalan, masih bisa operasi, masih bisa produksi. Cuman ya gitulah, untuk karyawan mungkin saya sempat di off dulu sebagian gitu. Yang awalnya tadinya sebelum Covid karyawan saya ada 10 orang, sekarang tinggal 4 orang. Dan alhamdulillah setelah Covid, pasca Covid, produksi mulai meningkat lagi karena sekolah juga udah mulai tatap muka gitu, udah mulai offline. Dan karena target market saya itu kan sekolah sama kantin-kantin pesantren, kantin-kantin sekolah juga, ada minimarket juga, ada warung-warung kelontongan juga gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pasca Covid itu karyawan udah mulai nambah lagi. Alhamdulillah selama saya menggeluti dunia UMKM, ada beberapa penghargaan yang pernah saya raih. Di antaranya ini adalah sertifikat dari provinsi. Ini dari sekitar 700 peserta dikurasi, alhamdulillah saya lolos dari 25 peserta tingkat provinsi. Yang kedua ini sertifikat dari sama yang juga dari provinsi. Ini pertama saya ikut pelatihan di provinsi di Cikolai di Lembang. Yang ketiga ini dari kementerian. Di Kementerian Pertanian, alhamdulillah saya juga dapat sertifikat. Di sini banyak sekali ilmu yang saya dapat selama 1 minggu saya ikut pelatihan di Cinagara Bogor. Terus di samping itu juga saya dapat sertifikat sebagai pendamping. Nah, ini dari Garda Transmi, dari Kementerian Koperasi. Terus, nah ini di tahun 2017 saya mendapatkan peringkat ke-1, juara ke-1 kategori olahan susu. Alhamdulillah dapat juara 1 di Kabupaten Tasikmalaya. Terus ini ada penghargaan dari Dinas Kabupaten Tasikmalaya sebagai pemateri pengolahan susu di BPP Kecamatan Cisayong. Dan yang terakhir ini ada dari Dinas Pemerintah Kabupaten Subang. Saya juga sebagai pemateri. Waktu itu ada studi banding dari Subang ke rumah produksi saya. Mungkin itu untuk
penghargaan-penghargaan dan sertifikat yang saya terima selama saya menggeluti dunia olahan susu di UMKM Kabupaten Tasikmalaya. Saya juga binaan dari Bank Indonesia, binaan juga dari Bank BRI, dan alhamdulillah dari Bank BRI, dari BI juga sudah memfasilitasi, baik itu dari legalitas, halal, terus haki juga, semua juga serba fasilitasi gitu. Dan sekarang saya lagi menuju ke MD BPOM. Nah, ini rumah produksi saya, alhamdulillah di Priangan Timur itu baru ada di Kabupaten Tasikmalaya yang berstandar BPOM. Itu berdasarkan hasil audit dari Lokapom Tasikmalaya. Dan mudah-mudahan bulan ini, bulan September, mudah-mudahan izin edar dari Jiang Yogurt, izin edar MDPOM-nya sudah bisa keluar. Itu harapan saya, karena kalau produk olahan susu itu izin edarnya BPOM yang paling utama itu. Dan mudah-mudahan kedepannya setelah ada MD BPOM, target market saya itu bisa ke minimarket, supermarket, dan pasar-pasar retail, hotel-hotel juga. Dan mudah-mudahan doa dari semuanya, di bulan September izin edar MDPOM sudah bisa keluar. Oke, sekarang kita akan memasuki ruang produksi. Namun sebelum ruang produksi kita ada ruang ganti karyawan dulu. Ini ada ruang ganti karyawan. Nah, ini sini. Sebelum produksi kita pakai celemek dulu. Nah, celemek, terus masker. Ini hal yang wajib ya untuk seorang pekerja tuh, pakai masker, pakai celemek, terus sandal kerja juga wajib, sandal kerja. Nah, baru kita masuk ke ruang produksi. Nah, ini ruang produksi. Ini proses produksi mochi es krim ya. Mochi es krim yang sebelah sini proses mochi es krim seperti ini prosesnya. Kemudian yang ini stick yogurt. Bahan-bahannya kita ada susu murni. Susu murni kita pasteurisasi di sini. Kita pasteurisasi. Nah, ini mesin pasteurisasinya udah dipasteurisasi, didinginkan, nanti kita masukin ke ini. Ini mesin fermentasi. Nah, setelah itu kita dinginkan. Kalau udah itu ya udah proses fermentasi selama 10 jam. Nanti kita dinginkan, kita ambil ya. Ini contohnya udah di ini. Kita ambil, kita masukin ke sini. Nah, ini ada yang udah jadi nih, yang udah didinginkan ya, yogurtnya. Udah tinggal itu ya, tinggal ngemas. Nah, ini untuk proses label kemasan ya, label kemasan. Ini kemasan botolnya kita sterilisasikan dulu supaya lebih aman gitu ya. Jadi untuk botol kita pakai sinar UV. Sinar UV ini ada mesin sterilisasi botol. Udah disterilkan. Nanti kita kasih label. Ini untuk botol kemasannya. Ini botol kemasan. Oke, sekarang kita memasuki ruang. Ini ada ruang menjadi. Ini ada bahan-bahan untuk ini ya. Ada yang udah jadi, ada yang semi setengah jadi juga. Kalau ini namanya plak. Nah, ini plak untuk es krim. Bahan untuk mochi es krim. Ini plak ini kita bekukan dulu, nanti di mixer gitu ya. Mochi udah dibentuk nih seperti ini, dicitakan. Nanti dikemas lagi seperti ini. Ada 6 varian ya, durian, coklat, original, blueberry, sama permen karet bubble gum. Ini ruang bahan jadi. Di sini kita ada ini, ada stik yogurt yang udah jadi nih, yang udah dikemas seperti ini, stik yogurtnya. Terus ini ada Thai tea yogurt nih, Thai tea. Ada Thai tea. Dan ini ada stik susu. Nah, ini stik susu. Ini ada
mochi juga, mochi yang udah di ini, mochi es krim udah dikemas, udah jadi gitu ya, tinggal didistribusikan. Mungkin itu saja dari saya. Bagi teman-teman yang mau jadi reseller, yang mau minat berjualan yogurt gitu ya, bisa datang langsung ke Saung Yogurt Sukamanis, alamatnya di Jalan Raya Cisayong, Kampung Sukamanis, RT 03, RT 01, RW 01, Sukasupur, Cisayong, Tasikmalaya. Dari Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Hendra Cahya, Tasik TV mengabarkan.